Halo semuanya, nama saya Timothy Mevin Avaldenu Simatupang dengan NPM 24130450 dari Pendidikan Musik, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengerjakan ujian tengah semester dengan mata kuliah landasan pendidikan musik dengan dosen pengampu Dr. Rian Hidayatullah, MPD, Prisma Teja Permana SSN, MPD. Lalu mulai masuk pertama yaitu teori behavioristik dan penerapannya adalah pembelajaran musik di sekolah. Jadi teori behavioristik atau behaviorisme adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan tingkah laku manusia, yaitu perilaku manusia berubah adalah merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Jadi prinsip utama itu stimulus dan respon, penguatan positif dan reward, dan observasi perilaku. Jadi di penerapan teori behavioristik, misalnya di sekolah ya, dilakukan melalui beberapa metode dan pendekatan. Yang pertama itu pengondisian operan. Contoh sebagai guru menggunakan penguatan positif atau reward untuk memotivasi siswanya. Seperti contoh, jika siswa mendapat nilai yang tinggi, guru memberikan reward untuk memotivasi siswanya. Lalu latihan berulang-ulang, sebenarnya repetitif. Jadi pembelajaran musik sering melibatkan latihan berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan dan meningkatkan kemahiran atau keterampilan ya. Lalu evaluasi dan penilaian. Penilaian berkala dapat digunakan untuk mengukur kemajuan siswa. Sebenarnya untuk mengukur kemajuan siswa ini dibutuhkan waktu yang sistematis juga. Misalnya di hari pertama apakah dia bisa atau tidak, lalu hari selanjutnya, dan sebaliknya juga, jika dia tidak bisa, mengapa dia tidak bisa atau penurunannya kenapa, diberikan alasannya gitu kalau kita behavioristik. Lalu konstruktivistik. Jadi konstruktivistik ini seperti membangun sebuah rumah. Jadi pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu yang mengamati atau pengalaman, interaksi sosial dan refleksi seseorang itu juga. Jadi dia belajar memperoleh pengetahuan dari interaksi pengalamannya. Misalnya kayak seseorang murid belajar biologi. Dia datang ke sebuah taman, memerhatikan kupu-kupu dan tanaman sekelilingnya. Lalu dia belajar biologi di sekolah. Nah, seperti itulah contohnya konstruktivistik. Nah, konsep dasar teori konstruktivistik adalah konstruksi pengetahuan, aktivitas kognitif, konteks sosial dan pembangunan berkelanjutan. Jadi di penerapan konstruktivistik ini, dalam pembelajarannya dapat dilakukan melalui beberapa metode sebenarnya. Jadi yang saya tuliskan di sini, diskusi kelompok yang pertama. Jadi sebenarnya diskusi kelompok itu sangat penting. Jadi siswa diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai genre musik atau teknik gitu. Misalnya kayak genre blues, bagaimana cara bending, ya kan. Jadi teknik-teknik bermain alat musik. Lalu ada proyek kreatif. Sebenarnya proyek kreatif ini seperti tugas yang membuat mereka harus berpikir kreatif gitu. Jadi misalnya kayak membuat aransemen musik, jadi pertunjukan atau latihan gitu loh. Dan penggunaan media pembelajaran. Jadi alat musik atau teknologi seperti aplikasi atau alat musiknya, instrumen, digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Jadi bagaimana kita mau belajar piano kalau tidak ada pianonya? Bagaimana kita mau belajar gitar tapi nggak ada alatnya? Walaupun memang bisa dibayangkan, cuman pengalamannya sangat sulit dirasakan lagi. Seperti kayak kita belajar main gitar tapi hanya ada satu gitar, itu juga termasuk kekurangannya alat untuk mempelajari suatu ilmu musik gitu. Jadi walaupun ada kemauan untuk belajar tapi harus ada alat untuk mempengaruhinya gitu loh. Jadi konstruktivistik seperti itu. Lalu ada teori kognitivistik. Jadi dalam teori kognitivistik sebenarnya ini adalah pendekatan ilmu dalam belajar yang menekankan pentingnya prosesi mental dan persepsi, ingatan dan pemecahan masalah. Jadi kayak critical thinking kalau bahasa kerennya.
Jadi di penerapan teori konstruktivistik ini ada pembelajaran musik di sekolah ini ada kayak gini loh. Jadi mengkaitkan pengetahuan musik. Jadi kayak misalnya apa ya hubungannya blues dan jazz? Mereka sama-sama misalnya ya kalau di teorinya sama-sama menggunakan not blue. Tapi kenapa mereka bisa berubah suaranya? Bisa yang ini begini, yang ini begini gitu. Jadi ada mengkaitkan pengetahuan musik gitu dengan pengalaman. Jadi siswa dapat diajak untuk mengkaitkan pengetahuan. Jadi misalnya dia lihat tuh musisi blues, musisi jazz main jazz, dilihat tuh diteliti gimana kenapa ya bisa berubah, kenapa bisa aneh ya, kenapa suaranya bisa nggak sama. Lalu seperti mengenali alat musik, terus lihat alat musiknya tuh, oh gitar seperti ini ada 6 senar, tapi ada gitar juga yang 12 senar gitu. Mereka juga belajar lama-lama, oh kenapa bisa berubah-berubah, kenapa bisa berbeda-beda. Terus mereka mendengarkan lagu yang familiar, contoh misalnya lagu pop. Kenapa lagu pop enak? Kenapa lagu pop itu mudah dihafal, mudah didengarkan gitu, nggak sulit kayak lagu klasik misalnya. Itu masuk ke mengkaitkan pengetahuan. Jadi mendapat pengetahuan diambil, nemu lagi yang baru diambil lagi gitu. Contoh kognitif fisik seperti itu. Jadi lebih mikir dibanding behavior ya lebih latihan dibandingkan mikir gitu sebenarnya. Terus ujung-ujungnya tetap mikir, cuman kognitivistik lebih ke arah mental dan thinking ya, critical thinking. Lalu analisis lagu. Nah, seperti saya bilang tadi analisis lagu. Jadi seorang siswa atau seorang murid diminta untuk menganalisis struktur lagu. Misalnya kayak ini temponya berapa ya, berapa BPM ya, ini berapa bar lagunya ya, ini tangan nadanya apa ya gitu loh. Jadi dia menganalisis bukan hanya mendengarkan saja, bukan sebagai musik, bukan sebagai sarana rekreasi, tapi lebih dari sarana rekreasi gitu loh. Jadi dia mempelajari musik lebih dalam. Kayak harmoni ini harmoni kok enak ya, dapat dari mana ya gitu. Ini kok lagunya seperti familiar, kayaknya lagu ini agak nyontoh-nyontoh dari situ lagu yang lain ya gitu. Lalu ada praktik aktif. Melalui praktik bermain alat musik atau bernyanyi, siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar. Jadi misalnya kayak paduan suara. Jadi ada praktik sebelum mereka misalnya seperti mereka mau paduan suara, mereka vocalizing dulu. Jadi bareng-bareng tuh. Tapi sekarang sekaligus evaluasi. Jadi mereka evaluasi nih. Oh ini salah nih. Suara dia nggak pas sama donya kami misalnya gitu. Jadi berubah-berubah kan. Oh evaluasinya. Oh begitu. Jadi harus ada perubahan-perubahan terus. Seperti ada ya tetap pasti masuk behavioristik, cuman lebih ke arah mana yang benar gitu. Misalnya kayak vocalizing. Vocalizing kan banyak tipenya. Tapi tipe apa ya untuk mempengaruhi suara paduan suara? Kalau mau dengar lagu ini harus apa nih latihannya vocalizing kalau mau nyanyi lagu itu misalnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning itu adalah pembelajaran mendalam, merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman, konsep, dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Siswa itu didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran hingga memahami topik melalui proses penjelajahan lebih dalam dari topik tersebut gitu loh. Jadi makin dalam mikirnya, lebih dari kognitif fisik menurut saya ya. Dia lebih dalam lagi. Bagaimana untuk mengetahui satu hal itu lebih rinci. Ya, deep learning tercapai melalui 3 elemen ya. Yaitu meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Jadi sebuah proses pembelajaran orang itu atau murid harus suka, harus senang, ya joyful, tapi harus meaningful juga, harus bermakna. Tapi udah bermakna dan menyenangkan harus berpikir juga, nggak hanya menyenangkan dan bermakna aja gitu. Jadi mereka harus 3 hal ini yang inti dari deep learning gitu ya, mindful, meaningful, dan joyful. Nah, meaningful learning. Proses pembelajaran di mana siswa merasa apa yang mereka pelajari memiliki makna. Jadi kayak belajar musik gitu. Ini makna musik tuh apa sih? Emang musik ini cuman bunyi-bunyi indah aja gitu. Ini maknanya apa ya gitu. Jadi pembelajar itu dia apa ya makna musik nih? Misalnya kayak musik klasik yang sering dianggap musik paling sulit di dunia ini ya kan. Terus dia memaknai itu. Apa ya? Apa artinya? Apa filosofis dari musik klasik ini? Kenapa banyak ada orang yang gila-gilaan menaruh dirinya di pendidikan musik yang lebih tinggi untuk musik klasik doang? Kenapa? Padahal pada kenyataannya banyak musik pop yang lebih terkenal daripada musik klasik. Dia belajar itu lebih apa maknanya ini gitu. Ya, contoh tidak hanya mempelajari rumus matematika,
tapi namun juga mempelajari penerapannya gitu. Ini untuk apa ya? Saya kalau di musik seperti teori musik, belajar chord untuk apa sih? Untuk dihafal doang kan nggak ada gunanya kok, cuma untuk dihafal. Tapi dicari pengertiannya. Oh, chord itu dipelajari untuk mengiringi suatu lagu seperti menjadi harmoni. Jadi lagu itu bisa jadi enak gara-gara sebuah chord gitu. Jadi pelajari secara menyeluruh dulu, luaskan wawasan, baru dalami wawasan tersebut. Nah, ada yang nomor 2 tuh mindful learning. Nah, itu dalam teori pendidikan dikenal sebagai metakognisi ya. Metakognisi. Di mana siswa diajak untuk memiliki kesadaran penuh, fokus dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang sering ia jalani atau yang sedang dia jalani gitu. Jadi di mana dia tuh harus memiliki kesadaran penuh. Jadi benar-benar sadar ya. Dia conscious. Dia harus melihat sebuah ilmu dengan penuh critical thinking. Jadi gak hanya menerima dan hanya mendengar, tapi harus mengerti ini apa ya sebenarnya, ilmunya apa sih sebenarnya gitu. Dia berpikir banget gitu. Jadi misalnya belajar musik, lagu musik ini sebenarnya untuk apa gitu. Untuk apa digunakan ini? Sebenarnya musik ini tujuannya apa sih gitu. Lalu teknik mindfulness ini juga dapat diterapkan melalui kegiatan latihan, misalnya pernapasan dan refleksi pribadi sebelum untuk sesudah guru belajar. Gue juga membiasakan siswa membuat kesimpulan di pembelajaran di akhir. Jadi seperti kalau di sebuah buku LKS kayak apa rangkuman dari yang kalian baca ini, semacam seperti itu mindful learning. Lalu ada joyful learning ya. Joyful learning itu pokoknya kalian belajar dengan senang, dengan fun, bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan positif ya. Ingat, menyenangkan dan positif. Belum tentu yang menyenangkan itu selalu positif kan. Kadang yang menyenangkan itu negatif. Jadi kadang kita suka ya ketika guru tidak datang ke kelas, senang dengan tugas yang ini mah gampang, tugasnya nggak susah. Tapi itu adalah menyenangkan yang negatif gitu. Jadi bagaimana cara membuat sebuah hal yang positif yang juga ribet sebenarnya tapi dibikin menyenangkan gitu. Nah, itu tujuan dari joyful learning ini. Metode yang digunakan melibatkan permainan edukatif ya, semacam kayak kuis-kuis sederhana yang datang untuk mencairkan suasana. Biasanya di awal dan di akhir ya, untuk memberikan kesan menyenangkan dari pelajarannya gitu. Jadi dinamis sehingga merangsang motivasi dan kreativitas. Jadi anak itu jadi termotivasi gitu saat gurunya menerangkan dengan menyenangkan. Jadi nggak bosan, dia nggak akan pernah tidur saat pelajaran. Jadi siswa akan menemukan solusinya nih. Oh iya, seru nih belajar ini kalau sama guru itu, karena dia mempelajarinya sebagai dengan joyful pokoknya seru belajarnya gitu. Yang selanjutnya adalah contoh yang konkret deep learning di dalam praktik belajar di kelas. Nah, gimana bisa terjadi deep learning ini di sebuah kelas sekolah ya? Ya penerapannya sebenarnya agak cukup sama aja sebenarnya sama saya ceritakan tadi, saya jelaskan. Penerapan deep learning dalam ruang kelas dapat dilakukan melalui berbagai proyek grup, ya kayak diskusi mendalam. Karena ya seperti yang kita pelajari ya, untuk mencapai ilmu yang cukup agak advance, tidak hanya membutuhkan satu orang yang membaca ribuan buku, tapi bagaimana orang bisa menemukan ilmu dengan dia berbicara dengan orang lain, kayak dialektika gitu. Dia harus mencari ilmu bukan hanya dirinya sendiri. Menurut saya ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang banyak gitu, untuk halayak ramai. Misalnya dia mempelajari ilmu ini harus diskusi. Misalnya kayak apalah guna kita jago atau hebat dalam satu bidang tapi teman-teman kita atau sekitar kita nggak merasakan dampaknya. Jadi hanya indah atau nikmat untuk diri kita sendiri. Jadi tidak ada gunanya untuk orang lain. Misalnya kayak seorang ahli kesehatan, tapi dia tidak pernah membantu kesehatan orang-orang sekitar, tapi ilmunya juga berguna. Menurut saya ilmu yang nggak berguna tuh nggak ada artinya. Jadi hanya sebagai tong yang sebenarnya nggak kosong, ada airnya, cuma airnya nggak bisa diminum sama sekali, tidak bisa diapa-apakan gitu. Jadi dia tidak berarti. Jadi siswa tuh harus didorong untuk berpikir kritis dan berdiskusi aktif mengenai topik yang relevan dengan materi. Jadi saat kondisi persekolahan tuh saat misalnya lagi belajar,
Jadi saat pembelajaran itu siswa itu diharapkan sebenarnya untuk bisa berdiskusi dan bisa memahami. Sebenarnya kalau dia sulit memahami apa yang gurunya jelaskan atau yang telah dia pelajari sendiri, tujuannya sebenarnya diskusi ini untuk membuat dia bisa mengerti lagi. Jadi diskusi membuat dia tuh paham akhirnya. Walaupun kadang memang banyak yang nggak cocok dengan diskusi ya. Banyak tipe-tipe kecerdasan orang atau kepribadian orang yang tidak cocok dengan diskusi. Cuma itu bagus dan balance ya. Ini orangnya kalau nggak diskusi ya nggak apa-apa. Cuman harusnya diskusi karena untuk menemukan perspektif lain. Jadi tidak hanya melihat kacamata kita saja. Jadi melihat segala persepsi ilmu dari banyak kacamata itu bagus sekali untuk kognitif dan thinking ya, untuk kecerdasan diri sendiri itu juga bagus itu. Jadi dia paham bagaimana untuk mentransfer ilmu lah bahasanya. Jadi sebagai contoh saat mempelajari tentang fotosintesis di IPA ya, siswa tidak hanya membaca teori ya, jadi nggak hanya teori, tetapi juga melakukan eksperimen di laboratorium untuk melihat langsung proses dari hal tersebut. Jadi daripada kita hanya melihat di buku, misalnya kita belajar piano tapi pianonya ada di buku doang, nggak ada piano beneran, ya itu bukan penerapan deep learning malahan kan. Kalau misalnya kita orang musik yang anak pendidikan musik gitu ya, belajar musik tapi nggak ada alat musik, lagi-lagi saya bisa dibilang ilmunya jadi aneh, jadi dia bingung gimana nih cara belajarnya kalau nggak ada alatnya gitu. Jadi hanya dibayangkan juga nggak semua orang bisa bayangin piano gitu kan, sangat banyak tulisnya, sangat bingung, tidak semua orang yang belajar musik punya pitch perfect gitu kan. Jadi mereka harus tahu benar dulu, oh ini alatnya, nah alatnya harus sesuai, jangan piano yang suaranya false, sama aja dia belajar gitar tanpa senar sebenarnya gitu loh. Sedikit saja sebenarnya ya. Lalu penggunaan deep learning ini juga meningkatkan proses pembelajaran bagi siswa di bidang kedokteran dan kesehatan gitu loh. Jadi pada bidang ini deep learning telah diterapkan untuk melakukan diagnosis penyakit menggunakan teknologi canggih seperti CT, scan, dan MRI. Nah, sekarang perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti fokus pada riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Jadi dia fokusnya pada riset dan teknologi dan pendidikan tinggi nih. Jadi 3 hal itu yang fokus utamanya dari Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdiknas, menangani pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Jadi sebenarnya udah beda banget gitu lah. Yang satu lebih ke teknologi dan pendidikan tinggi, riset, satunya anak usia dini, dasar, dan menengah. Jadi sebenarnya beda banget gitu loh. Tapi mereka satu jalur ya, sama-sama pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan Tinggi atau Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi itu fokus ke riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Tugasnya itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi dan pendidikan tinggi untuk membantu presiden. Contoh bidangnya seperti pendidikan tinggi yaitu universitas, politeknik, dan lain-lain. Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Lebih seperti riset ya, lebih riset banget lah, anak riset bangetnya gitu. Lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek ini fokus karena anak usia dini untuk pendidikan dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dia lebih melihat pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan kebudayaan gitu. Jadi dia tidak menciptakan sebuah inovasi baru tentang pendidikan, tapi lebih ke mengarah anak usia dini, anak usia dasar, menengah, dan kebudayaan. Tugasnya itu apa sih? Tugasnya mereka ini menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk membantu presiden. Jadi contoh bidangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SD atau MI, pendidikan menengah SMP, SMA, SMK, dan kebudayaan gitu. Perbedaannya sebenarnya seperti itu. Nah, masuk ke dalam kebijakan transformative learning.
Kebijakan transformative learning mencakup peningkatan pendidikan abad 21, keterampilan abad 21 ya, integrasi teknologi, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan pemberdayaan peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Jadi keterampilan abad 21 dan pemecahan masalah. Berikut sebenarnya yang saya tulis, berikut rinciannya gitu. Yang pertama itu peningkatan pendidikan di abad 21. Keterampilan abad 21 ini fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di era digital dan global. Melalui sekadar penguasaan materi pelajaran, keterampilan ini meliputi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi, informasi, literasi teknologi, dan lain-lainnya. Contohnya pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Jadi siswa belajar melalui proyek yang relevan dengan dunia nyata. Jadi mendorong kolaborasi kreativitas tuh dan pemecahan masalah. Lalu ada pembelajaran yang memprioritaskan pemecahan masalah tuh. Problem based learning. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu. Kan tadi kan bagaimana membuat atau bagaimana ya untuk kolaborasi dan menyelesaikan. Tapi ini khusus untuk problem gitu. Problem. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Gimana caranya gitu. Itu masuk ke dalam problem based learning. Lalu penggunaan simulasi dan game. Nah, alat bantu ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam belajar gitu loh. Jadi ada diskusi juga. Lalu ada diskusi kelompok dan presentasi. Melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi dan presentasinya. Jadi bagaimana dia bisa ngomong, bagaimana dia ngomong sama teman, bagaimana dia ngomong sama guru gitu. Kalau di sekolah. Ada integrasi teknologi. Di poin keduanya dari kebijakan transformative learning. Memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi bagaimana seorang guru mau ngasih tahu musik, tapi dia nggak paham nih. Bagaimana musiknya ini bisa diputar di speaker gitu. Ya jadi sia-sia gitu loh ilmu yang dia punya. Kalau dia tidak paham teknologi, dia akan tergerus oleh perkembangan zaman. Contoh kayak blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring gitu. Jadi dia blended ya, campur-campuran gitu. Jadi ada kadang dia offline, kadang dia online gitu. Dan untuk bisa sebenarnya tujuan untuk belajar di mana saja gitu kalau blended learning. Lalu ada flipped classroom. Siswa mempelajari materi secara mandiri di rumah. Kemudian di kelas mereka berfokus pada diskusi dan pemecahan masalah dan dengan bimbingan guru. Jadi dia tahu dulu sebelum masuk ke kelas, tahu dulu nih mau bahas apa. Nah di kelas tinggal diskusi, argumentasi gitu. Jadi sangat dialektika untuk mendapatkan ilmu gitu. Lalu ada pemanfaatan perangkat lunak dan penggunaan platform. Ya kalau penggunaan platform sebenarnya kayak platform e-learning dan untuk memberikan materi jadi kayak Google Classroom lah gitu. Kalau pemanfaatan perangkat lunak seperti aplikasi pendidikan ini menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang relevan untuk mendukung pembelajaran gitu. Jadi bagaimana cara mendukung pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi pendidikan tersebut. Lalu poin ketiga, memberdayakan peserta didik hadapi tantangan global. Jadi bagaimana nih agar peserta didik yang diajari ini bisa melawan tantangan global yang bisa sebenarnya sangat berbahaya untuk kelangsungan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan sangat berbahaya sekali. Jadi memberikan peserta didik keterampilan. Jadi dikasih dulu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi positif dalam tantangan global. Jadi dia harus punya dasar dulu, harus ada jangkarnya dulu sebelum dia mau berlayar kemana saja, terus ada dasar ilmunya gitu loh. Contoh kayak pembelajaran lintas disiplin, menggabungkan materi dari berbagai disiplin ilmu, pembelajaran berbasis isu, kolaborasi internasional, pengembangan keterampilan abad 21, dan pendidikan kewarganegaraan PKN ya. Nah, masuk ke si landasan pendidikan musik. Apa itu landasan pendidikan musik? Sebenarnya landasan pendidikan musik adalah fondasi atau prinsip dasar yang mendukung pembelajaran dan pengajaran musik mencakup aspek psikomotor, kognitif, dan afektif, serta kompetensi seperti teori, praktik, dan apresiasi musik. Jadi bidang dan kompetensi yang mendukung pendidikan musik ini seperti aspek psikomotor, keterampilan bermusik, memainkan instrumen musik misalnya gitar, piano, violin, dan lain-lain ya.
bernyanyi dan mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan musik seperti menari. Nah, metode pengajarannya seperti metode Dalcroze yang ada Eurythmics, Kodali yang hand sign, ya, dan Suzuki yang lebih repetitif. Contoh, guru menggunakan metode off, nah, untuk memperkenalkan instrumen perkusi sederhana kepada anak-anaknya gitu. Jadi nih metode off tuh gini nih, dia harus tahu dengan alat musik perkusi. Lalu ada aspek kognitif, yaitu teori musik memahami teori musik seperti notasi, harmoni, ritme, dan komposisi. Contoh siswa belajar membaca notasi musik. Jadi kayak baca ritmisnya dulu biasanya, baru ke melodi. Baca ta, 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 ya gitu. Misalnya dia baca sambil ngelakuin ya. Jadi praktek and dia juga lihat juga apa yang dia praktekkan. Jadi udah tahu nih benar apa enggak gitu. Nah, dan sejarah musiknya. Jadi tidak hanya mempelajari musik, tapi harus tahu dulu ini datang dari mana nih sejarah musik, ya kan? Sejarah musik misalnya kayak ini ilmu datang dari mana? Datang tiba-tiba apa gimana gitu kan? Jadi harus ditemuin dulu. Oh, ini ilmu dari sini gitu. Jadi mempelajari sejarah perkembangan musik juga. Jadi nggak hanya pembelajaran yang lalu-lalu, tapi tahu nih perkembangannya bakal kemana-mana nih. Oh, ada berapa banyak aliran musik di dunia ini gitu. Misalnya kayak siswa belajar tentang sejarah musik nih. Dia mau pelajari klasik, jazz, dan musik tradisional gitu. Wah, wawasannya luas jadinya kan. Itu sangat bagus untuk perkembangan kognitif juga. Aspek afektif, ya, apresiasi musik, menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Nah, ini sering banget ya. Apresiasi musik tidak terjadi secara benar gitu. Kayak banyak orang mengkotak-kotakan genre-genre musik yang seharusnya sebenarnya musik tujuannya bukan untuk dikotak-kotakan, tapi lebih indah dari itu sebenarnya untuk memahami filosofis manusia itu sendiri. Jadi ilmu genre musik itu sendiri tidak boleh kotak-kotakan. Nah, makanya itu kita harus ngerti bagaimana mengapresiasi musik begitu. Contoh, siswa menulis lagu dan siswa mendengarkan berbagai jenis musik dari berbagai belahan dunia. Jadi dia mau ketanggapan, ini musiknya begini-begini nih, dia ada ciri khas nih, tangga nadanya ada yang beda sama diatonis gitu misalnya kan. Misalnya tanda nada Arab, beda nih skalanya nih, tangga nadanya nih, oh ini kerennya di sini gitu. Lalu ada ekspresi diri. Jadi menggunakan musik sebagai sarana ekspresi diri gitu. Jadi dia mengekspresi emosi dan ide dia. Contoh, siswa menulis lagu nih, komposisi musik dia sendiri yang dia buat untuk mengekspresikan perasaan mereka gitu. Lalu ada kompetensi tambahan, misalnya kreativitas, membangun kemampuan untuk menciptakan musik baru. Jadi musik itu nggak hanya belajar teori, tapi juga harus kreatif. Dia bagaimana ciptakan musik baru gitu loh. Contoh, siswa diminta untuk membuat komposisi musik sederhana dengan menggunakan instrumen yang ada di kelas, misalnya hanya dengan meja. Bagaimana membuat musik dengan meja doang gitu. Nah, itu tantangannya ya. Nah, lalu kerjasama, belajar bekerjasama dan kelompok untuk menciptakan musik. Menurut saya, musik yang keren atau musik yang indah itu sebenarnya datangnya dari kerjasama. Seperti orkestra tidak akan pernah jadi orkestra kalau yang main cuma violin doang, piano doang, tidak akan jadi orkestra. Tapi kalau ada yang main tuba, main trombon, main timpani, main harpa, itu jadi bagus karena adanya kerjasama di dalam situ dan adanya harmoni. Karena harmoni tidak akan tercipta dengan satu orang saja gitu. Jadi harus bekerjasama. Lalu disiplin, membangun kedisiplinan dalam berlatih dan bermain musik. Nah, untuk tahu belajar musik, untuk bisa main piano, untuk bisa main gitar, untuk bisa nyanyi, bagaimana kalau nggak pernah dilatih? Dan tidak pernah dilatih, tidak pernah disiplin, tidak pernah dia konsisten sama pembelajarannya, tidak akan pernah bisa. Sama seperti kita berjalan, kalau kita nggak pernah berjalan, lama-lama kaki kita sulit untuk berjalan juga lama-lama kan. Seperti contoh, siswa berlatih secara teratur untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bermain instrumen. Jadi dia melatih secara konsisten tuh, tahap demi tahap. Dia lagu Twinkle dulu, misalnya main piano, lama-lama masuk Mozart dan Chopin dan Liszt. Nah, seperti itu. Lalu jika saya menjadi guru musik di suatu sekolah, saya akan menggunakan teori apa gitu. Saya akan menggunakan kombinasi dari teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Mengapa saya memilih ini? Sebenarnya karena pendekatan ini memungkinkan saya untuk mengajarkan keterampilan teknis musik secara sistematis, tapi sambil tetap memberi ruang bagi kreativitas dan eksplorasi siswa gitu. Jadi saya akan menggunakan teori behavioristik dulu nih dalam tahap awal pembelajaran. Musik
Karena teori ini menekankan latihan, pengulangan, dan penguatan kan repetitif gitu, berulang-ulang. Misalnya belajar scale tangan nada C mayor, terus main tangan C mayor ini dilatih terus sama murid ratusan kali, mungkin ribuan kali, mungkin jutaan kali mungkin ya, bisa jadi. Terus latihan-latihan terus drill dan pengulangan ya, repetitif. Latihan membaca notasi musik secara berulang-ulang, jadi agar siswa itu terbiasa mendengar, tangan juga terbiasa, udah muscle memory yang terasa. Lalu mereka udah paham kan, udah bisa nih belajar dengan metode imitasi. Jadi saya akan memberitahukan tangan nada C mayor misalnya, do re mi fa sol la si do. Terus muridnya akan meniru kan, imitasi saya. Jadi saat dia melihat, oh do re mi fa sol la si do, oh gitu ya, diulang-ulang terus. Itu namanya imitasi ya, atau meniru. Lalu udah ada belajar sistem reward dan punishment. Jadi ketika mereka sudah latihan capek-capek kan, nah ya masa udah bagus mainnya nggak dikasih sebuah reward, nggak dikasih sebuah penghargaan kecil lah, penghargaan seperti kasih beng-beng, kayak dikasih minuman, dikasih makanan, atau semacam. Sebenarnya tepuk tangan dari banyak, disuruh tepuk tangan tuh dia itu sebenarnya udah masuk ke reward sebenarnya, karena banyak orang yang merasa pujian lebih indah daripada material gitu. Materi itu nggak lebih penting daripada pujian itu, karena sangat berarti saat menyentuh seorang siswa gitu. Lalu ada memberikan umpan balik. Nah, bisa juga kan ada penghargaan. Punishment juga kalau dia udah nggak pernah belajar, mainnya jelek ya kasih pelajaran banget gitu, kayak gitu kan. Misalnya kalau dia waduh nggak bisa tangan ada C mayor ini, belum bisa, mau kayak mana mau majunya nih, dikasih lah dia, kasih punishment. Atau agar memperbaiki kesalahan yang tanpa tertekan gitu, jadi dikasih lah tambahan tugas biasanya. Oke, kamu belum bisa C mayor, tapi saya kasih tugas lagi, kamu besok harus bisa G mayor juga tangan nadanya. Dia belajar tuh akhirnya kan, karena dia termotivasi, takut akan tambahan tugas terus. Sebenarnya tujuannya untuk pendekatan behavioristik ini membantu siswa menguasai keterampilan teknis musik secara efektif sebelum mereka mulai beraksi sendiri, berkreasi juga ya. Jadi beraksi dan berkreasi. Nah, setelah sudah behavioristiknya, sudah bisa bermain musiknya, sudah mulai paham. Nah, saya akan mengasih juga teori konstruktivistik. Setelah siswa menguasai dasar-dasar musik, saya akan menggunakan teori konstruktivistik ini agar mereka lebih aktif dalam membangun pemahaman musik mereka sendiri. Jadi penerapan dalam pembelajaran musik. Jadi siswa diminta membuat lagu. Jadi dia udah tahu kan C mayor itu apa, chord mayor itu apa, chord minor itu apa. Buat lagunya. Apa yang dia terima itu dibikin sendiri sama dia. Mereka kan saya bikin sebuah kelompok grup dengan gaya musik yang mereka inginkan saja. Misalnya mereka inginnya pop, mereka yang lainnya juga inginnya jazz, terserah mereka. Lalu ada eksplorasi dan improvisasi. Jadi setelah memahami scale dan akord, siswa diminta untuk berimprovisasi dengan alat musik mereka gitu. Jadi saat mereka sudah tahu teorinya, bagaimana cara menggunakannya, nah itu tantangan mereka di situ. Lalu ini memberi mereka kebebasan untuk menciptakan musik sesuai dengan ekspresi pribadinya. Jadi dia tidak hanya menerima ilmu, tapi dia membuat ilmunya sendiri gitu. Diskusi dan refleksi. Setelah sudah membuat pertunjukan atau latihan di grup musiknya, atau sudah pertunjukan musik di kelas misalnya gitu, hal ini membantu mereka memahami musik secara lebih mendalam dengan cara diskusi dan refleksi. Misalnya gini ya, kelompok satu kesusahan dengan membuat ritmenya, pola ritmenya susah, gimana cara bikin ritme yang bagus ya. Tapi kelompok satunya lagi bingung cara bikin melodi yang bagus. Mereka saling mutual gitu ya, mutualisme antar kelompok. Jadi terjadi dan diskusi yang menarik di situ. Antara salah satunya kekurangan satu hal, maka saling menyatukan untuk menciptakan musik yang lebih indah. Itu disebut dengan diskusi dan refleksi menurut saya ya. Lalu pembelajarannya. Tujuan ini sebenarnya tujuan saya mengkomunikasikan teori behavioristik dan kognitivistik sebenarnya lebih agar pembelajaran itu bermakna dan serta mendorong kreativitas siswa dalam bermusik. Lalu, jika ada siswa SMP mengalami kesulitan belajar musik dari perspektif teori perkembangan kognitif Piaget, bagaimana cara agar bisa membantunya gitu? Menurut saya, setelah apa yang saya teliti, apa saya amati, kita perlu memahami bahwa siswa tersebut mungkin berada dalam tahap operasional konkret atau formal
operasional formal gitu. Dan kesulitan mungkin muncul karena belum mampu memproses informasi abstrak. Karena berada di tengah-tengah ya anak SMP itu. Atau belum siap untuk berpikir logis dan sistematis tentang musik. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Ya, pertama, pemahaman tahap perkembangan operasional konkret 7-11 tahun. Siswa di tahap ini sebenarnya lebih fokus pada hal-hal yang konkret dan visual. Mereka kesulitan banget tuh memahami konsep-konsep musik yang abstrak kayak C mayor 7 adalah C mayor 7 adalah C E G B. Apa itu? Nggak ngerti mereka. Mereka hanya mengetahui yang ada visual dan konkret aja, yang ada-ada aja yang di mata dia. Tapi kalau operasional formal, siswa di tahap ini mulai mampu berpikir abstrak dan logis. Namun belum tentu siap untuk memproses informasi musik yang kompleks. Jadi dia bingung nih. Saya ini udah bisa atau belum ya? Saya kok nggak ngerti-ngerti ya gitu. Nah, yang kedua ada adaptasi pembelajaran. Konkretkan konsepnya. Jadi gunakan contoh-contoh yang konkret dan visual untuk menjelaskan konsep musik. Misalnya gunakan alat musik yang nyata, visualisasi notasi musik, dan contoh lagu yang mudah dipahami. Sederhanakan informasinya gitu loh. Jangan langsung memberikan informasi yang terlalu rumit. Mulailah dengan konsep dasar-dasar yang bertahap, tingkatkan kompleksitasnya. Jadi mudah, menengah, sulit banget gitu. Gunakan pendekatan bermain. Jadi seakan-akan belajar joyful learning seperti yang di deep learning tadi, menenangkan agar dia tidak stres dan pembelajaran musiknya itu. Musik adalah seni yang menyenangkan gitu loh. Jadi libatkan siswa dalam kegiatan yang interaktif dan menyenangkan, seperti bermain musik bersama, menciptakan lagu sederhana, atau mendengarkan musik dengan fokus pada elemen-elemen tertentu. Jadi berikan juga umpan balik yang konkret. Memberikan umpan balik spesifik yang konstruktif tentang kemajuan siswa, seperti fokus pada apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus dikurangi gitu. Terus dorong eksplorasi dia. Berikan kesempatan bagi siswa itu untuk mengeksplorasi musik secara mandiri. Jadi jangan semua terpaku pada apa yang kita katakan gitu. Bikin mereka juga berpikir sendiri gitu loh. Bikin mereka mencoba berbagai jenis alat musik, instrumen, dan gaya bermain. Dan demikian UTS saya, ujian tengah semester dari Timothy Mayfield Avalun Simatupang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.